GMC adalah sebuah yayasan yang bergerak di kesehatan. Kita fokusnya di kesehatan, terutama di salah satu program kita adalah di ambulan, pengantaran pasien dari titik A ke titik B. Dan untuk pasien-pasien duafa itu kita semua gratis. Jadi memang GMC itu bergerak di fokusnya adalah di pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Awal mula bentuk GMC adalah awal mula kita berkumpul ya. Sekitar waktu itu ada 6 orang kita berkumpul. Cukup miris kita melihat keadaan di tempat kita di DKI Jakarta, khususnya masih banyak ambulan-ambulan swasta yang berbayar, dan banyak juga pasien-pasien yang tidak mampu itu tidak bisa untuk membayar ambulan. Kita tergerak dari situ, akhirnya kita berkumpul, kita mendirikan yayasan, lalu kita mengadakan ambulan dengan peralatan medis yang lengkap. Jadi kita mengikuti standar Kemenkes, apa aja peralatan medisnya, standar itu pada saat kita pembuatan mobil ini kita mengikuti standar Kemenkes. Makanya harganya agak mahal, tapi kita cukup puas karena ambulan kita standar dan mengikuti standar yang ada. Jadi kita melakukan pelayanan kepada pasien-pasien yang kurang mampu, tapi bagaimana caranya ambulan kita pun juga berstandar untuk membantu mereka. Kalau untuk program saat ini ya, karena sedang COVID, program utama kita jelas ada di ambulans. Lalu kita ada penyuntikan vitamin C untuk para relawan yang tergabung di gugus tugas COVID. Dia membantu menstop peredaran COVID ya. Jadi kita menyuntikan vitamin ke teman-teman medis, ke teman-teman relawan. Lalu kita ada program penyemprotan disinfektan. Lalu juga kita ada program medical rescue, kita ada perahu kapasitas 8 orang yang di dalamnya sudah ada dengan peralatan medisnya, dan ketika terjadi banjir, kita hadir di situ dengan membawa tenaga medis dan serta obat-obatannya. Kalau anggota yang tergabung ya di GMC itu kurang lebih 10 orang mas, kurang lebih 10 orang yang tergabung di GMCI, dan mereka punya peranan masing-masing. Dan memang yang kelihatan turun di lapangan memang tidak semua. Karena mereka di situ ada beberapa, ada dokter, lalu ada first aid dan lain-lain. Kita tidak semerta-merta turun ke lapangan tidak dibekali apapun, tapi teman-teman yang turun ke lapangan mereka minimal mereka punya sertifikasi first aider. Jadi mereka sudah punya sertifikasi first aid untuk pertolongan pertama kepada pasien atau korban. Kalau kontra sih pasti ada mas ya. Terkadang kita tuh dimusuhinya sama ambulan-ambulan berbayar, karena mohon maaf bukannya saya mau menjas atau apa, ada beberapa pasien dia yang sudah kondisinya yang akhirnya sudah tidak mampu lagi untuk membayar ambulan dia, dan akhirnya yang kita bantu. Jadi ya secara nggak langsung memang ada juga ambulan-ambulan yang berbayar yang kurang senang dengan kita.
kita nanggepinnya nggak terlalu serius mas. Biasanya sih kita diemin aja. Maksudnya secara nggak langsung kan sebetulnya kan rezeki sudah ada yang ngatur ya. Toh pasien yang kita bantu adalah pasien-pasien yang kurang mampu. Mungkin kalau pasien-pasien yang mampu mungkin mereka bisa menyewa ambulan mereka. Tapi kan kalau pasien-pasien yang nggak mampu kan mereka agak berat untuk menyewa ambulan mereka. Dan akhirnya ya kita yang cover itu, kita yang membackup itu. Kalau hambatan sih pasti ada aja mas ya. Hambatan dalam penanganan pasien biasanya keluarga pasiennya yang kurang kooperatif, ada yang tidak jujur dengan penyakit si pasien, ada yang juga dia tidak jujur kalau dia belum konfirmasi ke rumah sakit, ya itu ada aja sih yang terjadi. Cuman kita setiap kita melakukan pertolongan kepada pasien, kita selalu mengonfirmasi kepada rumah sakit melalui SPGDT. Kita selalu SPGDT ke rumah sakit. Tapi kalau untuk pasien-pasien poli kontrol, kita selalu mengecek dokumennya sebelum kita bawa ke rumah sakitnya. Kalau adrenalin sih ada aja mas ya. Biasanya pasien-pasien yang contoh lah, kita bawa pasien dengan mengalami dia ada cedera tulang punggung, itu kan kita juga kan tidak bisa cepat mas jalannya. Itu biasa sangat pelan dan itu harus benar-benar kita jaga kecepatan dan benar-benar nggak boleh kita jangan sampai kena lubang atau sampai ngerem dadak. Itu pasti biasanya itu pasien akan kesakitan. Biasanya sih yang hal-hal yang kayak gitu yang micu adrenalin ya. Lalu pasien-pasien yang mau melahirkan itu bahkan kita juga pernah sampai air ketuban itu sudah pecah di mobil karena dia mau melahirkan. Pernah kita bawa pasien emergensi, pasien itu meninggal di mobil. Itu salah satu hal yang paling bikin saya drop ya. Kayaknya tuh jatuh banget gitu. Jadi ketika kita sudah melakukan pertolongan pertama di ambulans, lalu kita sudah berikan tindakan dalam ambulans, lalu ternyata sampai di rumah sakit, pasien itu ternyata meninggal di jalan. Itu buat saya salah satu kegagalan ya. Kadang-kadang itu yang membuat saya ngedon sih. Dan akhirnya harus jadi introspeksi lagi. Oh ya, apa yang kurang. Tapi kegagalan itu yang akhirnya macu saya untuk belajar lagi. Oh ya, berarti saya harus ada upgrade lagi. Saya harus ada nambah skill lagi, harus nambah ini. Ya akhirnya hal-hal itu yang membuat saya jadi belajar lagi sih mas. Lalu pasien-pasien gawat darurat yang memang harus segera cepat ke rumah sakit. Ya hal-hal yang seperti itu sih mas, yang terkadang memicu adrenalin. Oh, ada aja sih kalau itu mah. Kalau yang hal-hal kayak gitu masih ada mas. Makanya kita di mobil kita pasangin kamera yang terkadang ketika menemukan hal-hal yang kayak gitu biasanya sih buat jadi pelajaran kita juga dan bisa buat jadi pelajaran ke dia juga. Terkadang jadi kita tahu gitu loh. Jadi kita bisa belajar lagi ketika ada kendaraan-kendaraan yang bandel seperti itu, apa yang harus kita lakukan. Dan itu biasanya kita sudah meminimalisir lah. Jadi jangan sampai menemukan hal-hal yang kayak gitu lagi. Kalau lelah, namanya manusia pasti ada mas. Dimana titik dimana dia down itu pasti ada. Alhamdulillah teman-teman kita yang berada di GMC itu selalu support kita, selalu menyemangati kita. Bagaimana caranya? Jangan sampai saudara-saudara kita yang membutuhkan di sana tetap bisa kita penuhi. Jadi ketika ada teman yang down atau saya lagi down, teman-teman menyemangati, akhirnya kita semangat lagi. Begitu terus. Jadi kita di GMC itu seperti itu. Jadi kita saling support, saling menyemangati sih. Kalau tugas dalam arti ambulan ya. Kalau ambulan sih kita seminggu sekali itu kita mengadakan pengecekan alkes dan obat-obatan. Itu selalu kita ada pengecekan di seminggu sekali. Kita sudah ada checklist. Itu kita sudah ada checklist alat apa aja yang sudah standby di ambulan, obat-obatan apa. Jadi obat-obatan itu ketika sudah mau habis kita langsung restock lagi, Jadi setiap kita mau melakukan perjalanan, ambulan itu selalu sudah siap untuk jalan. Dan nggak hanya alkes, kita selalu pengecekan mobil itu rutin, seperti cek angin, ban, oli, dan lain-lain. Itu kita selalu rutin, seminggu sekali kita cek. Sebelum kita penjemputan pasien, kita ada koordinasi. Contoh, 1 hari penjemputan untuk pasien kontrol, biasanya kita konfirmasi. Kita WhatsApp ke keluarga pasien, kita akan melakukan penjemputan besok, jam berapanya, itu biasanya sudah disepakati sebelumnya. Tapi biasanya kita H-1
kita konfirmasi ke keluarga pasien kalau paginya kita akan jemput, supaya juga keluarga pasiennya juga ingat sih, supaya keluarga pasiennya ingat, oh ya kalau memang hari itu ada jadwal dan kita jemput. Biasanya kalau pasien-pasien polikontrol itu jadwalnya bentrok. Nah, itu biasanya kita mengopor lagi ke teman-teman kita. Jadi gini, kita tergabung di komunitas namanya Sibulan. Kepanjangannya adalah Siaga Ambulan. Di dalamnya itu adalah komunitas yang isinya memang ambulan-ambulan yang memang pasien yang memang fokus ke pasien-pasien yang kurang mampu atau yang duafa. Jadi ketika jadwal saya bentrok, biasanya saya akan meng-up di grup WhatsApp Sibulan. Saya akan share data pasien dan lain-lainnya. Biasanya nanti teman-teman kita yang backup. Jadi ketika kita jalan, ada teman kita yang sedang kosong ambulannya, nanti dia yang backup untuk si pasien tersebut. Kita usahakan semampu kita, semoga jangan sampai pasien itu tidak tersolusikan, tapi kita coba pikirkan bagaimana caranya pasien itu tersolusikan. Di dalam komunitas itulah kita sharing ke teman-teman, ke sesama ambulan, bagaimana caranya pasien-pasien duafa itu kita bisa cover. Nggak ada sih, kalau itu nggak ada. Karena gini, di DKI sebetulnya kan sudah ada AGD Dinkes. Cuman kan AGD Dinkes kan mengcover hanya DKI Jakarta. Biasanya memang pasien-pasien kita yang dari daerah Depok, dia harus kontrol misalkan ke RCM, itu kita jemput. Karena memang kan tidak bisa dibawa oleh AGD, karena kan itu sudah di luar DKI. Itu biasanya seperti itu kita cover, kita jemput. Ada yang waktu itu kita pernah jemput dari Bogor, dia harus kontrol di Rumah Sakit Fatmawati, kita jemput, kita bawa. Ya hal-hal seperti itu kita tetap cover kok, selama masih bisa memungkinkan untuk kita jemput pasien itu. Keluarga pasien yang kita bantu itu sudah lama, kadang sampai setahun kita antar poli, kontrol dan lain-lain. Terkadang kita sudah dianggap seperti keluarganya mereka sendiri sih. Jadi karena kita sering bantu, kita sering backup, kita bawa ke rumah sakit untuk pulang pergi, kontrol, ya apresiasinya itu bukan dalam bentuk uang ya, tapi lebih ke dalam bentuk kekeluargaan. Karena kedekatan kita dengan si keluarga pasien, ya akhirnya mereka menganggap kita sudah seperti keluarganya. Kalau pasien-pasien duafa itu betul-betul kita tolak dalam arti pemberian uangnya. Masalah udah cukup. Dananya udah siap, udah kita simpan. Kalau mereka mau bilang pulang ke Lampung, atur waktunya kita ada. Karena mereka sendiri pun membutuhkan. Terkadang saking kepinginnya mereka kasih, kita pernah waktu itu ngalamin nganter pasien ke daerah Banten. Itu kita dikasih hasil bumi. Kita pernah dikasih ayam, itu ayam hidup, lalu singkong. Kita pernah dikasih ubi dan lain-lain lah itu. Itu pernah. Ya karena mereka saking kepinginnya mengasih, ya akhirnya kita terima. Tapi memang kalau dalam bentuk uang, ketika pasiennya itu duafa, kita tidak terima. Kecuali itu keluarga pasien mampu dan memang dia orang berada, ketika mereka memberikan itu jatuhnya donasi dan itu jatuhnya infak. Dan kita tidak batasi berapa dia mau ngasih, tidak kita sebutkan. Jadi ketika dia mau ngasih, ya sudah silahkan mau ngasih, terserah berapa aja. Dan nanti uang itu kita alokasikan untuk pasien-pasien yang kurang mampu.
Saya pertama kali mengenal adanya Yayasan Global Medical Care Indonesia itu dari komunitas ya. Jadi awalnya itu memang saya punya ibu yang membutuhkan bantuan ambulan saat itu. Terus kita telepon ke beberapa sumber juga ternyata nggak ada yang respon baik ya. Akhirnya kita minta bantuan komunitas untuk cari tahu nih ada nggak ya ambulans, layanan ambulans yang bisa mengantarkan ke rumah sakit gitu. Ternyata ada salah satu teman yang kasih nomor kontak gitu. Terus dia bilang, ya coba di WhatsApp dulu aja gitu dengan Global Medical Care Indonesia. Dari situ sih awalnya. Kalau menurut saya GMC itu luar biasa banget. Kenapa? Karena gini, saya pernah mendapatkan layanan bantuan dari ambulans lain ya. Dan itu kan kita lihat bahwa ada semacam secara ini ya peralatan mereka lebih profesional. Karena kalau kita lihat masuk ke dalam ambulansnya itu kan peralatannya lengkap dari mulai tabung oksigen, terus kemudian ada layar saturasi, terus segala macam sampai ke swab pun juga ada di situ. Jadi menurut saya itu aja udah melebihi standar ambulans pada umumnya ya. Terus kemudian mereka juga prosedurnya tertata rapi dari mulai pendaftaran penjemputan sampai dengan dikembalikan ke rumah lagi dengan selamat gitu. Sampai mereka sendiri pun juga kadang-kadang membantu kita untuk ngomong sama dokter sama suster. Misalnya kita tidak mengerti nih istilah-istilah medis yang kadang-kadang kan suster kan atau dokter kan memberikan istilah medis ya yang kita sendiri nggak paham dan mereka kasih juga bantuan itu sih di luar beyond expectation sih sebenarnya. Harapan kedepannya sih yang saya pengen itu banyak masyarakat sebenarnya mulai mengenal GMCI sih ya. Kenapa? Karena dengan mengenal GMCI bisa berkontribusi gitu. Jadi kadang-kadang kalau kita yang mendapatkan jasa layanan gratis kan ada keinginan untuk kontribusi, cuman mereka biasanya tidak memperbolehkan saya untuk kontribusi gitu. Jadi mbak disimpan aja uangnya, mbak dibuat obat aja, beli obat, mbak untuk beli pampers dan segala macam ya. Nah harapan saya tuh banyak orang yang bisa lebih mengapresiasi GMCI sih sebenarnya. Jadi bahwa mereka orang-orang baik di sana yang mungkin punya sarana, punya kemampuan untuk memberikan lebih kepada teman-teman GMCI atau sejenisnya yang mungkin yang bermunculan pionir-pionir lainnya supaya lebih berkembang lagi. Jadi yang tersentuh dengan bantuan ini tidak hanya sedikit orang, tapi semakin banyak orang lagi gitu. Kita ada kerjasama dengan salah satu pihak pemadam kebakaran. Kita ada bekerjasama juga, terutama di bidang penyelamatannya. Berkantor di gedung pemadam kebakaran Zainul Arifin, di Jalan Zainul Arifin itu kita ada kerjasama. Makanya kita ada penampilan stiker pemadam kebakaran di Yuda Bramajaya di ambulans. Lalu Basarnas juga, kita juga sering support acara-acara beliau, acara-acara Basarnas, dan akhirnya kita juga ada kedekatan dengan teman-teman Basarnas, dan akhirnya kita juga bekerja sama dengan Basarnas. Dan pihak Basarnas pun juga menempelkan stiker di ambulans kita bahwa kita juga berpartnership dengan Basarnas dan pemadam kebakaran. Bentuk kerjasamanya salah satunya misalkan pihak pemadam kebakaran membuat acara event misalkan. Biasanya kita ikut support dalam hal kita standby dalam kesehatannya, lalu kita menyuntikkan vitamin untuk panitianya. Lalu kalau di pemadam kebakaran misalkan ada kebakaran, kita turut hadir, kita koordinasi dengan teman-teman di radio, teman-teman pemadam kebakaran di radio dan teman-teman relawan. Kita hadir untuk standby medis di lokasi kebakaran, dan ketika ada petugas atau korban di lokasi, biasanya itu kita bantu. Kita bantu dalam arti ketika ada yang jatuh atau apa gitu, kita bisa penangani luka dan lain-lain. Intinya kita membantu lah dalam arti di lokasi kebakaran dan event di pemadam kebakaran. Nah kalau Basarnas biasanya ketika ada terakhir waktu itu ada pesawat jatuh, itu waktu itu kita datang, kita support untuk medisnya untuk tim Basarnasnya. Jadi ketika mereka ada yang sakit dan lain-lain, itu kita juga support dia di situ. Lalu ketika ada orang tenggelam, kita juga hadir di situ untuk membantu teman-teman Basarnas untuk standby kesehatannya. Kalau mulai bekerja sama belum lama ya. Mulai tahun ini kita sudah baru mulai bekerja sama dengan instansi pemerintah. Jadi memang belum terlalu lama sih. Jadi beberapa bulan terakhir ke belakang ini yang kita baru mulai kerjasama. Yang jelas untuk GMCI adalah memang bidangnya adalah mengenai terkait dengan first aid atau pertolongan pertama atau medical first aid ya, yang
kegiatannya bagaimana memberikan pertolongan dalam kondisi kasus misalnya kejadian di lapangan seperti saat kebakaran, pertolongan pertama pada kasus baik medis terkait atau kasus trauma dan lain sebagainya yang tentu memang kompetensinya sudah dimiliki oleh GMCI dan ini sangat dibutuhkan oleh petugas damkar baik dalam kondisi kedaruratan atau kegiatan-kegiatan lain yang memerlukan, karena kompetensi ini dibutuhkan sekali untuk terkait dengan kegiatan-kegiatan penyelamatan, khususnya di pemadam kebakaran. Kalau masalah biaya operasional, di luar dari Yayasan GMCI kita ada PT, namanya PT Global Daya Cipta. Nah, di PT itu kita ada klinik. Jadi klinik itu legalitasnya PT. Klinik itu keuntungannya 2,5% dari klinik, dari PT, itu masuk ke Yayasan GMCI dan itu yang kita alokasikan untuk program-program. Jadi ya untuk vitamin C, untuk penyuntikan vitamin C, untuk ambulans, lalu untuk program penyemprotan dan lain-lain. Bisa menghubungi di call center kita atau dia bisa juga menghubungi di Instagram kita. Itu kita standby 24 jam di situ. Kita sih berharap mudah-mudahan GMCI semakin besar. Ketika semakin besar, kita bisa membantu saudara-saudara kita lebih luas lagi. Lalu kita juga ingin teman-teman kita yang ada di GMCI juga banyak dibekali dengan ilmu, pelatihan-pelatihan dan lain supaya kita bisa lebih luas lagi membantu saudara-saudara kita di lapangan. Lalu menambah unit lagi, semoga kita juga bisa menambah ambulan lagi supaya bisa lebih banyak lagi membantu saudara-saudara kita.